Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah senang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bersama saya, Yuswati SPDI, Guru SMA Negeri 2 Samarinda. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, memiliki sikap semangat keilmuan sebagai implementasi pemahaman Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Yang keempat, menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran Surah At-Taubah ayat 122 dan hadis terkait. Definisi ilmu. Ilmu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ilmun. Bahasa Latin, yaitu syain, yang berarti mengetahui atau memahami. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang sistematis atau ilmiah. Pengertian ilmu merupakan kumpulan, proses, kegiatan terhadap suatu kondisi menggunakan berbagai cara, alat, prosedur, dan metode ilmiah lainnya guna menghasilkan pengetahuan ilmiah yang analitis, objektif, empiris, sistematis, dan verifikatif. Sementara yang dimaksud dengan menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memperoleh pengetahuan dengan tujuan untuk mengubah seorang dari tidak tahu menjadi tahu. Klasifikasi ilmu dilihat dari hukum mempelajarinya, terbagi menjadi dua, fardu kifayah dan fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu kifayah adalah kewajiban menuntut ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai golongan non-muslim, seperti ilmu kedokteran, perindustrian, ilmu falak, ilmu eksakta, serta ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, hukum fardu ain adalah kewajiban menuntut ilmu oleh setiap muslim dan muslimah dalam situasi dan kondisi, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Dalil perintah menuntut ilmu terdapat dalam Quran Surah At-Taubah ayat 122. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Yang artinya, tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa di antara orang-orang beriman harus ada yang mendalami ilmu pengetahuan tentang agama, atau tidak harus semuanya berangkat ke medan perang
untuk berperang melawan musuh. Kewajiban menuntut ilmu juga terdapat dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat di atas mengindikasikan betapa pentingnya ilmu dan iman. Manusia yang memiliki ilmu tinggi, maka derajatnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, manusia yang ilmunya dangkal, maka derajatnya akan rendah pula. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfirullahu kullu syai'in hattal haytanu fil bahri." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Etika dalam menuntut ilmu. Supaya proses dalam menuntut ilmu dapat berjalan dengan baik dan ilmunya bermanfaat dan mampu mengantarkannya menjadi orang yang sukses di dunia dan selamat di akhirat kelak. Ada beberapa hal harus diperhatikan ketika menuntut ilmu. Yang pertama, meluruskan niat. Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu sangat ditekankan, agar dengan niat ikhlas tersebut mampu mengantarkan orang tersebut sukses dan berhasil. Kemudian, bersikap hormat terhadap guru. Sikap penuntut ilmu wajib memiliki rasa hormat terhadap guru. Guru merupakan seseorang yang memberikan ilmunya. Ia menjadikan orang tersebut menjadi mulia, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Selanjutnya, awali dan akhiri ketika menuntut ilmu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dalam menuntut ilmu serta sabar dan ikhlas dalam beramal. Menuntut ilmu memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Umat Islam yang mengetahui kewajiban menuntut ilmu haruslah menggunakan waktu dengan baik dan mengamalkannya. Di antara manfaat dan keutamaan ilmu adalah: 1. Orang yang menuntut ilmu akan diberikan derajat tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menuntut ilmu seperti jihad fisabilillah atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ilmu adalah bekal yang meraih kebahagiaan ilmu di dunia maupun di akhirat. Yang keempat, orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, para malaikat akan melebarkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu. Yang keenam, terhindar dari menjadi makhluk yang terlaknat. Yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu akan dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi manfaat serta keutamaan daripada ilmu. Jadilah orang yang berilmu, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Demikian materi yang kita sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.